Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sikap saya ketika seorang lansia mau menjadi Katolik seperti sore hari ini Bapak Petrus Aldi Susanto, ya, usianya 87 tahun. Saya dulu ingat bagaimana sikap Romo ketika ada lansia seperti itu. Sebenarnya jawabannya gampang. Kalau mati, dia ingin diberkati oleh Romo. Kalau mati, dia ingin dikuburkan sesuai dengan tata cara gereja Katolik. Itu sudah cukup syarat untuk dibaptis. Tapi ini pendapat saya pribadi. Tapi khotbah saya ini direkam, ya, bahaya kalau direkam. Tapi enggak apa-apa. Saya tadi pagi di kantor tanya sama dokter Eni, sama tante Eni, "Bapak itu nanti lari enggak ya tante?" Lari itu maksudnya mau dibaptis apa enggak? Rupanya tidak bisa lari lagi. Kalau lari berarti sebenarnya tidak ingin dibaptis. Yang mau membaptis berarti CCDD dan Koko Aming. Dia ingin menjadi Katolik. Karena perayaan ini dia tidak lari, berarti dia ingin menjadi Katolik dengan dibantu CCDD dan Koko Amin. Keluarga ini beraneka ragam. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, luar biasa. Saya tanya kepada CDD, nanti kalau seandainya papa meninggal jadi rebutan enggak? Enggak lah Romo, kalau orang tua mah enggak jadi rebutan. Yang jadi rebutan mah harta kekayaan katanya. Karena saya pernah mengalami di Sandama itu, anaknya macam-macam agamanya, udah mati pun jadi rebutan. Mau didoakan cara agama ini, agama itu, sampai berantem, hampir berantem. Maka karena papa hari ini jadi Katolik, ya seandainya suatu saat Tuhan memanggil, tidak usah jadi rebutan, diberkati Romo, dimakamkan sesuai dengan tata cara gereja Katolik. Saya pernah cuci gudang di Teluk ini. Cuci gudang itu
lansia-lansia yang umur 70 tahun ke atas yang mau krisma dikumpulkan, saya bilang. Tidak usah pelajaran klasikal seperti teman-temannya. Banyak juga waktu cuci gudangnya berhasil. Jadi kalau dalam istilah bisnis ada cuci gudang di toko, di Teluk ini ada istilah cuci gudang umat. Yang belum krisma usia 70 tahun ke atas dikumpulkan. Yang penting mengaku dosa sebelum krisma dan ikut gladi bersih sebelum krisma. Saya punya pengalaman sebuah keluarga ini punya oma, umurnya sudah 90 tahun mungkin, kurang lebih begitu. Oma ini sehat sebenarnya. Nah, masalahnya anak-anaknya ini nggak tahu oma ini dibaptis secara apa. Lalu minta minyak suci lah kepada saya. Saya tidak mau, cari dulu surat baptisnya. Dulu tinggalnya di mana, berasalnya dari mana. Pernah dari Palembang, pernah lama di Tanjung Karang, berarti kemungkinan oma ini dibaptis di Tanjung Karang. Dan dicari betul, ketemu. Baptis Katolik, sudah krisma, menikah secara Katolik, meskipun suaminya sudah meninggal, hanya oleh anak-anaknya enggak diurus. Kerohaniannya tidak diperhatikan. Butuh Romo ketika minta minyak suci, ketika minta minyak suci saya syaratnya harus ketemu surat baptis. Dan saya ketemu surat baptis di Katedral Karang. Bagus sekali riwayat medisnya ini, riwayat keselamatannya ini. Sudah terpenuhi semua. Sudah sehat sekarang. Tapi tidak ke gereja lagi. Anaknya enggak ngurus lagi. Padahal anaknya aktivis gereja, ikut kelompok macam-macam. Tapi omanya ini enggak diurus lagi. Nanti itu manggil saya kalau omaknya minta minyak suci lagi. Jangan begitulah. Kalau sudah ada belas kasih dari Romo, ada kerahiman, ada kemurahan hati, dirawat papa ini. Kalau kuat ya sekali-kali diajak ke gereja, kalau tidak kuat dikirim komuni di rumah. Nanti kalau ada krisma cuci gudang. Lalu diajari sakramen pengakuan dosa. Lalu sikap kita dalam hidup, dalam pelayanan, mari kita bersikap sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena kita ini hamba, pasti kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu adalah Bapa yang penuh kasih. Maka dalam pelayanan karena kita merasa bersikap menghayati sebagai hamba yang tidak berguna, kita harus rendah hati dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan ini agar Bapa di surga dimuliakan dan kita mencapai keselamatan. Keselamatan itu adalah kebahagiaan bersama Allah. Syarat kedua, selain rendah hati, mari kita jujur dalam hidup. Nasib orang jujur ada di tangan Tuhan dan siksaan tidak menimpa dia. Begitulah yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan ketika seseorang harus menghadapi peristiwa kematian. Kematian yang menurut orang biasa sebagai malapetaka dan sebagai siksaan, tetapi sebagai orang beriman, kematian sebagai orang yang hidup jujur, rendah hati dan penuh iman adalah kemuliaan hidup di tangan Tuhan. Dan itu akhir dari perjalanan kita orang beriman. Maka mari kita mengantar menjadi saksi Bapak Petrus Alis Susianto mau diangkat menjadi anak Allah dalam sakramen baptis dan menjadi warga gereja Katolik. Halaman 3.